Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Arum Prameswari dengan NIM 21102030. Saya Revi Junitasari dengan NIM 21102001. Di sini kami akan menemukan sebuah program perangkat IoT dengan nama Smart Street Light. Nah, menggunakan dua sensor. Yang pertama ada sensor IR atau infrared dan sensor LDR. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, jadi untuk mekanismenya sendiri adalah LDR ini akan menangkap intensitas cahaya di lingkungan. Nah, ketika lingkungannya itu redup, maka LED akan menyala dengan redup. Nah, ketika lingkungannya terang, maka LED akan mati. Pada saat LED-nya ini menyala redup atau ketika lingkungannya gelap, sensor IR akan menangkap atau mendeteksi pergerakan benda. Jika ada benda yang bergerak atau lewat, dalam hal ini kita mengilustrasikan bahwa ada mobil yang lewat, maka sinar LED ini akan menyala lebih terang. Itu dia. Ya, ini adalah hasil dari rangkaiannya. Di sini kita menggunakan Wemos D1, kemudian ada sensor LDR, modul LDR, kemudian ada sensor IR atau infrared, dan juga ada 3 buah LED. Nah, di sini untuk sensor LDR-nya kita pasangkan pada breadboard-nya. Nah, untuk pin-pinnya kita sambungkan. Jadi yang pertama ada VCC ini kita sambungkan ya. Nah, kita pakainya yang 3,3 volt. 3,3 volt. Nah, kemudian untuk yang groundnya kita langsung ya letakkan di sini di bagian ground. Ini groundnya. Kemudian untuk pinnya kita menggunakan pin digital B7. Nah, selanjutnya adalah IR pin. Nah, di sini ya ada untuk output, ground, dan VCC. Untuk ground dan VCC langsung saja ya kita sambungkan ke bagian ground dan VCC. Kemudian untuk yang VCC ini jangan lupa kita beri resistor 220 ohm. Nah, kemudian untuk yang output, bagian outputnya kita sambungkan dengan ini pin D1 digital yang satu. Nah, selanjutnya ya kita rangkai ya. Untuk yang LED-nya jangan lupa dalam rangkai LED itu diberi resistor juga di sini 220 ohm juga. Nah, kemudian setelah sudah semuanya, kita akan memprogramnya supaya dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri adalah seperti ini. Nah, mungkin kita langsung berpindah ke bagian code-nya. Ya, ini adalah untuk code-nya. Jadi di sini kita memakai library ESP8266wifi.h, kemudian ada library wifi client.h, kemudian ada library ESP8266webserver.h, dan juga library thingspeak.h. Nah, di sini yang pertama adalah kita tuliskan dulu SSD-nya itu apa. Di sini ada AHWA, jadi kita memakai tethering di sini. Kemudian passwordnya adalah HUAHUA123. Ini akan dihubungkan ke api.thingspeak.com. Kemudian ini adalah APK write-nya. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mendeklarasikan terlebih dahulu pin-pin dari komponen-komponen yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan LDR, IR, LED. Nah, kemudian kita tulis dulu ya ini di pin berapanya. Kemudian di sini kita meng-assign nilai dari LED state. Nilai dari LED-nya nanti adalah low semua. Nah, selanjutnya di sini di bagian setup. Nah, ini ada pin mode LED pin 1 output. Nah, di sini kita assign dulu mana-mana saja yang output, mana-mana saja yang input. Nah, karena sensornya di sini adalah LDR dan IR, maka sensor-sensor inilah yang menjadi inputannya. Kemudian LED atau lampunya ini akan menjadi outputnya nanti. Nah, selanjutnya di sini ya ada ini WiFi begin ini untuk mengirim ke ThingsPeak-nya nanti. Jadi nanti delaynya adalah selama 2 detik. Nah, selanjutnya di bagian loop ini kita mendeklarasikan untuk variabel LDR value. Ini adalah variabel yang akan membaca nilai yang data-data yang didapat dari inputan oleh sensor LDR-nya. Sedangkan untuk IR value 1 di sini adalah untuk membaca hasil data-data yang diterima oleh inputan sensor IR atau infrarednya. Nah, kemudian di sini ada pengkondisian. Nah, dalam program ini ada 4 pengkondisian. Untuk pengkondisian yang pertama yaitu ketika nilai dari sensor LDR-nya itu bernilai high dan dari data sensor IR-nya itu high, maka serial monitor itu akan memprint dengan kalimat intensitas cahaya redup dan tidak terdapat benda bergerak yang terdeteksi. Nah, di sini analog rate-nya dari LED pin 1, 2, dan 3 itu dengan nilai 20 dari pulse PWM-nya.
Kemudian untuk pengkondisian kedua itu ketika data dari LDR-nya itu bersifat high dan data dari IR-nya itu low, maka akan memprint di serial monitornya itu intensitas cahaya redup dan terdapat benda bergerak yang terdeteksi. Nah, untuk analog rate-nya itu dari LED pin 1 sampai dengan LED pin 3 itu bernilai 255. Kemudian pengkondisian yang ketiga itu ketika data dari LDR-nya itu low dan data dari sensor IR-nya itu low, jadi sama-sama low, maka akan tampil intensitas cahaya terang dan terdapat benda bergerak yang terdeteksi. Nah, untuk digital rate-nya ini dari LED pin 1 sampai dengan LED pin 3 itu bersifat low. Kemudian untuk pengkondisian yang terakhir itu ketika LDR value-nya itu bersifat low dan IR value-nya itu bersifat high, maka dalam serial monitornya akan tampil intensitas cahaya terang dan tidak terdapat benda yang bergerak dan yang terdeteksi. Jadi untuk digital rate-nya itu dari LED pin 1 sampai dengan LED pin 3 semuanya itu low. Nah, selanjutnya di sini ada ThingSpeak set field. Satu LDR value, kemudian ada selfie 2 ini untuk IR value. Nah, jadi ini fungsinya adalah nanti di ThingSpeak-nya untuk field 1 nanti akan untuk menampung data-data yang kita terima dari sensor LDR, sedangkan untuk yang self field atau yang field 2 nanti adalah untuk menampung data-data yang kita dapatkan dari sensor IR atau infrarednya. Nah, berikut ya untuk kemudian kita assign di sini, kita deklarasikan HTTP code, variabel HTTP code. Nah, ini untuk di sini ya kita beri channel dari ID channelnya, kemudian di sini ada API sebagai parameternya. Nah, kemudian ya di sini ketika nilai HTTP code-nya itu 200, maka nanti akan diprintkan di serial monitornya data berhasil dikirim ke ThingSpeak. Sedangkan jika bukan 200 nanti akan tampil gagal mengirim data ke ThingSpeak. Itu adalah untuk code-nya. Mungkin langsung saja kita run atau compile programnya. Ini masih dalam proses compiling stage. Nah, dalam menghubungkan ini jangan lupa untuk mengecek bahwa WiFi-nya atau internetnya ini ya, apakah sudah terhubung dengan yang kita sudah deklarasikan sebelumnya atau belum. Ya, harus sesuai dengan yang kita deklarasikan sebelumnya. Nah, ini adalah untuk tampilan di serial monitor. Nah, di sini sedang dalam keadaan yang cukup redup ya. Nah, maka nanti akan tampil intensitas cahaya redup dan tidak terdapat benda yang bergerak. Gitu. Namun jika nantinya cahaya terang, maka akan muncul intensitas cahaya terang. Terus kalau nggak ada benda yang bergerak terdeteksi, maka akan muncul peringatan juga tidak ada benda yang terdeteksi. Nah, sedangkan untuk jika ada benda yang terdeteksi, maka nanti akan tampil pernyataan terdapat benda yang bergerak yang terdeteksi. Nah, mungkin langsung saja kita lihat langsung di demonya bagaimana keadaan terang dan gelap akan mengubah output dari LED-nya itu. Ini dia ketika dalam keadaan yang redup. Jadi ketika cahaya di lingkungannya redup, maka sensor LDR ini akan mendeteksinya dan kemudian mengirimkan sinyal untuk menyalakan LED ini. Tapi LED-nya ini masih menyala secara redup karena kita belum menambahkan pergerakan di depan sensor IR-nya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita tambahkan pergerakan di depan sensor IR? Nah, yang akan terjadi adalah si LED ini dia akan menyala dengan lebih terang seperti ini. Gitu. Nah, lalu jika kita beri lingkungannya cahaya yang lebih terang, maka LED-nya ini dia tidak akan menyala karena LDR ini akan mengirimkan sinyal untuk mematikan LED-LED ini, mengassign nilainya menjadi 0. Meskipun kita tambahkan pergerakan di depan sensor IR, LED ini tetap tidak akan menyala. Jadi dalam penggunaannya adalah ketika nantinya digunakan di lingkungan secara nyata, ketika dia tidak ada pergerakan atau tidak ada mobil atau sesuatu yang lewat, maka ketika dalam keadaan gelap dia akan menyala redup saja. Hal ini bertujuan supaya nantinya dalam penerapannya ini dapat hemat listrik. Nah, langsung saja kita lihat di bagian ThingSpeak-nya untuk memantau data yang didapatkan oleh sensor LDR dan sensor IR ini. Nah, ini adalah tampilan dari ThingSpeak-nya. Ini ya, bagian channel step. Untuk yang field 1 di sini adalah field yang untuk sensor LDR-nya, sedangkan untuk field 2 adalah untuk sensor IR atau infrarednya. Nah, untuk yang bagian LDR ini terdapat data ya ketika dia intensitas cahayanya itu bernilai 1. Kalau bernilai 1 ini tandanya keadaan lingkungannya ini dalam keadaan redup, sehingga dia akan bernilai 1 dan menyalakan lampu LED. Nah,
Ketika dia nilainya, sedangkan ketika ini ya dia nilainya 0, ini berarti keadaan lingkungannya ini sedang dalam keadaan terang, sehingga akan mematikan lampu LED-nya. Nah, untuk yang pergerakan ini ya, sensory air. Nah, ketika dia nilainya 1, ini tandanya tidak ada pergerakan benda. Ketika dia nilainya 0 di sini di bawah, ini artinya terdapat pergerakan benda yang terdeteksi. Begitu. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.